Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Basirah yang saya cintai karena Allah, mohon untuk yang sudah pegang buku, silakan mengajak temannya yang ada di samping. Atau ketika misalnya di samping-samping sudah ada buku, dipinjamkan ke temannya. Ya, jazakillah khair atas kerjasamanya ibu-ibu, mbak-mbak semuanya. Semoga Allah jadikan sebagai jariah. Sudah? Oke, ini bukunya insya Allah harganya tidak lebih dari semangkuk bakso ya. Ya insya Allah. Baik, silakan dibuka karena kita sudah masuk ke bab keempat. Dibuka halaman 45. Ya, oh iya. Ini karena banyak yang baru datang ya. Saya izin menyampaikan bahwa kita ini insya Allah akan belajar sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama di kota Madinah. Ya, di antara aktivitas beliau mengajar di Masjid Nabawi, juga pernah datang ke Indonesia biasanya. Dan biasanya yang mengawal beliau adalah Ustadz Firanda hafizahullahu ta'ala. Dan judul asli kitab ini adalah Sifatuz Zaujati Salihah. Ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah sifat istri salihah. Dan hadis-hadis yang ada di dalam buku ini insyaallah hadisnya sudah sahih dan juga diambil dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, dinukilkan oleh Syekh di dalam buku ini. Baik, sudah dibuka halaman 45 ibu-ibu? Baik, sifat yang keempat dari sifat istri yang salihah adalah ketika seorang istri diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang yang penyayang. Ini penting banget. Jadi ibu-ibu, yang namanya penyayang itu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW beliau bersabda, tazawwajul wadud. Nikahilah perempuan muslimah yang penyayang. Berarti sifat penyayang ini adalah sebuah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua wanita muslimah yang ada di muka bumi ini diberikan sifat penyayang. Ada kalanya muslimah ya belum diberikan sifat penyayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhirnya memiliki watak yang sangat keras dan tidak penyayang. Ya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk pertama kali apabila kita melihat ternyata di dalam kepribadian kita jauh dari yang namanya sifat penyayang. Maka minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara di antara cara kalau memang kita melihat kondisi diri kita adalah seorang wanita yang sangat-sangat sulit untuk menjadi wanita yang penyayang. Dan yang kedua, setelah berdoa kepada Allah, kita lihat latar belakang kita. Ya, terutama masalah pengasuhan. Jadi, ini saya cerita ya. Kalau memang ada seorang wanita nih, kok sifatnya nggak penyayang ya? Aku kok susah kalau misalnya lihat anak kecil gitu ya. Susah untuk sayang. Itu di antara faktornya ibu-ibu terkadang karena pola pengasuhan. Jadi saya pernah ketemu sama orang tua, ya seorang ibu, di mana beliau itu kasar sekali ke anaknya. Kemudian beliau bercerita kepada saya, Ustazah saya tuh paham Ustazah teori kalau wanita yang dicintai oleh Allah adalah wanita yang penyayang. Tapi dulu kata beliau, dulu tuh saya suka diperlakukan kasar oleh kakak saya. Ya, jadi itu membekas pada diri beliau sampai akhirnya beliau pun kasar kepada anak-anaknya. Kalau demikian berarti
Yang harus dilakukan adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah palingkan sifat kasar dari dalam dirinya dan Allah berikan sifat penyayang. Jadi minta sama Allah untuk sifat penyayang ini, karena memang ya semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kenapa kita harus sayang kepada makhluk-makhluknya Allah? Karena barang siapa yang menyayangi makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan yang ada di langit akan menyayanginya. Ini kaidah yang berlaku. Jadi kalau kita menyayangi seseorang, di antara yang kita minta kepada Allah adalah agar kita disayang sama Allah. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, bukan agar orang lain berbuat baik kepada kita, tapi agar Allah Azza wa Jalla berbuat baik kepadanya. Jadi ibu-ibu, dalam Islam tuh kaidahnya begini. Kenapa ibu-ibu ya minta sama Allah agar diberikan sifat penyayang, agar disayang sama Allah? Kenapa kita harus banyak-banyak berbuat baik kepada orang lain? Bukan karena agar orang lain berbuat baik kepada kita, tapi agar Allah berbuat baik kepada kita, agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menolong orang lain? Kenapa kita menolong saudara kita? Kaidahnya bukan agar dia suatu hari menolong saya, bukan itu harapannya. Tapi kita meminta kepada Allah ketika kita banyak menolong orang lain. Nanti ada seorang wanita yang penolong, harapannya agar Allah menolong kehidupan kita semuanya, gitu ya. Dan ketika kita memudahkan orang lain, semua urusan orang lain kita mudahkan, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan kita. Jadi dalam Islam tuh kaidahnya simple sebenarnya. Simple bagaimana? Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Ya, kenapa kita kecewa dalam hidup ini? Karena kita terlalu banyak berharap kepada makhluknya Allah. Ya, dan ini yang harus kita benahi tauhid kita. Baik. Kemudian, ya, di antara kata syekh, di antara sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita yaitu penyayang, sehingga di halaman 46, ketika seorang wanita atau seorang istri dia memiliki sifat penyayang, maka wanita ini adalah wanita yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan istri yang diberkahi. Dan teman-teman tahu, barakah di dalam Islam itu adalah sesuatu yang senantiasa bertambah. Kebaikan-kebaikannya akan Allah tambah. Jadi, seorang istri yang penyayang, setiap hari dia akan bertambah kebaikannya. Siapa yang memberikan? Allah. Jadi Allah akan jadikan hidupnya itu barakah. Masya Allah ya. Jadi istri yang penyayang, maka di antara bonusnya adalah Allah akan berikan kebarokahan. Misalnya apa sih kebarokahan? Kebarokahan waktu Allah berikan. Kan banyak tuh para istri yang sama-sama menghabiskan waktu 5 jam. Ya, ada yang Masya Allah dari 5 jam itu banyak sekali amal-amal saleh yang bisa menambah pundi-pundi pahalanya. Ada juga 5 jam hanya mager scroll-scroll, gitu kan? Berarti apa? Waktunya belum diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang istri yang penyayang adalah seorang istri yang diberkahi. Maksudnya adalah yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan orang yang paling berhak untuk dia sayangi, halaman 46, adalah suaminya. Ya, betul. Jadi kalau kita statusnya sudah sebagai istri, ibu-ibu, maka kita prioritaskan suami kita. Ya, memang betul. Menyayangi kedua orang tua juga adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kita adalah seorang istri, di mana seorang istri kalau sudah menikah, maka hak untuk mentaati dialihkan kepada suami kita, gitu ya. Maka dari itu, orang yang paling pertama kita sayangi adalah suami kita. Karena suami kita ini jannati wa nari. Apa jannati wa nari? Surgaku atau nerakaku. Jadi ibu-ibu, Masya Allah ya. Coba yuk kita tengok bareng-bareng yuk. Allah terkadang menguji kita itu dengan pasangan kita, ibu-ibu. Dan di balik ujian itu, Allah pengen kita lebih sabar. Kenapa? Kenapa Allah kasih ujian? Kenapa Allah membiarkan kita berada di ujian tersebut? Karena Allah pengen kita itu diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surganya. Kalau nggak dikasih ujian yang berat, maka
biasanya manusia akan lalai. Nggih mboten? Biasanya manusia tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan pasangan kita, maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah menyayangi suami kita, karena yang memerintahkan menyayangi suami kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting untuk digaris bawahi. Jadi seorang istri yang penyayang, terutama menyayangi suaminya, ini adalah istri yang Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan di dalam hidupnya. Dan terkadang ibu-ibu, kita sebagai istri ya terkadang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan tingkah pola suami kita. Nggih mboten? Masya Allah gitu ya. Kalau saya lihat curhat-curhatan istri itu macam-macam ya. Tapi percayalah bahwa pasangan kita ini adalah orang yang memang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita yang terbaik. Sudah, klopnya di situ. Nah, disyukuri dulu ya. Kenapa? Karena kalau kita banding-bandingkan dengan laki-laki lain yang bukan suami kita, kita malah nggak bersyukur sama Allah. Kenapa sih kok suamiku begini? Kenapa suaminya fulana kok begitu? Itu nanti berkurang rasa syukur kita. Sudah, alhamdulillah. Kenapa suami saya kok sifatnya masih kurang baik? Suaminya fulana kok, masya Allah sifatnya sudah soli. Itu ujian bagi kita. Kalau kita bersabar, kita berdoa kepada Allah, Allahumma aslih zauji. Ya Allah, perbaikilah suamiku. Kita bersabar, kita menyayangi suami kita. Ya karena beliaulah seorang yang telah Allah Azza wa Jalla takdirkan untuk menjadi pasangan kita, maka disitulah Allah Azza wa Jalla akan mengijabah doa setiap istri. Yakinilah ibu-ibu. Jadi istri yang penyayang tuh yang banyak mendoakan suaminya. Ketika suaminya belum baik, didoakan. Dan jangan berputus asa ibu-ibu dari doa. Banyak yang sudah curhat dari kalangan kaum istri, ya curhat nangis. Saya hanya menyampaikan pesan, ibu-ibu bersabar. Ibu-ibu banyak doa. Beberapa bulan kemudian datang, walhamdulillah ustazah, Allah yang telah merubah hati suami saya. Suami saya sekarang mau sholat di masjid. Suami saya sekarang lebih lembut kepada saya. Suami saya sekarang lebih perhatian kepada saya. Siapa yang membolak-balikan kehidupan suaminya? Allah. Jadi kita terima dulu. Seorang wanita yang penyayang adalah seorang wanita yang tidak membiarkan suaminya bergelimang dosa. Maka dari itu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Azza wa Jalla menjaga agama suami kita. Baik, kemudian di sini kata Syekh, hendaknya ia memperbagus kasih sayang kepada suaminya, mendapatkan perasaan dan sensitivitas suami dengan kata-katanya yang lembut. Masya Allah, PR ibu-ibu, PR. Kalau kita berbicara dengan suami kita, apakah ketika berbicara kita sudah memilah dan memilih kata, atau kita terkadang menyamakan apa yang kita ucapkan kepada suami kita itu disamakan dengan apa yang kita ucapkan kepada teman-teman. Padahal seorang istri hendaklah mampu untuk bisa menghargai suaminya. Jadi kedudukannya kan lebih atas daripada kawannya, daripada temannya. Maka istri yang salihah adalah seorang istri yang bisa berlemah lembut dengan suaminya. Ada pertanyaan lucu. Ya kemarin tuh ketika daurah di Surabaya, ya jadi sebelum ke Jakarta tuh di Surabaya ada daurah. Itu kan judulnya Wanita yang Mempesona. Dan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ibu-ibu, beliau tuh kalau bicara sama Rasulullah tuh lembutnya luar biasa. Pelan, lembut. Masya Allah. Kebalikan dari kita. Kita kalau berbicara sama suami kita, ya cepat, keras. Iya nggak? Atau ibu-ibu lembut semua? Kadang nggak cepat kita. Tolong, no. Sampai suami bingung. Ya. Kemudian orang Surabaya ini bilang, cerita, Ustazah, saya itu kalau ke suami ki sudah biasa kayak temen katanya ya. Sama-sama suaminya orang Surabaya. Ya. Jadi ibu-ibu sekali lagi bahwa ternyata ya ketika kita punya sifat atau mungkin nada yang keras, ya misalnya dari Sulawesi ada Sulawesi. Orang Sulawesi itu kan Masya Allah nadanya luar biasa tuh. Tapi menurut mereka tuh biasa. Lah masalahnya kalau suaminya orang Jogja, itu kira-kira suaminya terkejut-kejut nggak? Ya Allah, kenapa sih di rumah ini kok suaranya kok kenceng gitu ya? Mbak dari mana? Jogja. Saya ada tuh jamaah yang aslinya orang Palembang. Ya, kata beliau dulu tuh saya kalau di Palembang, saya itu terkenal jadi wanita yang dia keras-keras. Lah suami beliau orang Jogja. Ya. Kata beliau, saya tuh harus beradaptasi Ustazah, melembutkan suara saya itu setahun. Ya. Setahun tuh baru bisa beradaptasi.
Ya, jadi tidak apa-apa. Ibu-ibu kalau dari luar Jawa dan memang kondisinya di sana keras, ya Masya Allah suaranya tinggi, ketika menikah dengan orang yang notabene orang Jogja, orang Jawa, orang Solo gitu ya, maka kita yang harus berubah. Ya, kita yang harus memposisikan diri kita sebagai seorang wanita yang bisa berlemah lembut. Bahkan kata Syekh, di antara wanita yang berlemah lembut ya adalah seorang wanita yang dia juga bergaul dengan suaminya dan memperbagus penampilannya di depan suaminya. Ini ada di halaman 47. Ya ibu-ibu, kita kalau di depan suami kita, penampilan kita sudah berusaha untuk menyenangkan hati suami atau sami saja? Sama saja. Dasteran gitu ya. Padahal suaminya maunya ibu-ibu dandan ya. Ibu-ibu pakai baju dinas ya di depan suami. Kita tidak boleh juga beralasan karena sudah banyak anak gitu ya. Akhirnya hak suami kita yang harusnya melihat istrinya berpenampilan yang is okay, yang bagus, kita memakai sebuah alasan kan sudah punya anak banyak gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Karena yang namanya laki-laki itu makhluk visual ibu-ibu. Dimana seorang laki-laki itu akan cepat tergoda manakala di depannya melihat sesuatu yang indah. Nah itu kaidah itu. Jadi bagi ibu-ibu yang suaminya mencari nafkah di luar, apalagi mungkin yang LDM-an, itu ketika pulang ke rumah tuh pengennya tuh melihat istrinya penampilannya bagus. Maka dari itu saya kan bilang, ibu-ibu enggak apa-apa kok merawat wajah, boleh. Ya, suami tuh akan lebih senang melihat istrinya glowing daripada mukanya enggak karuan, gitu kan. Iya, boleh silakan. Yang penting jangan lupa merawat iman. Itu yang paling penting. Hobi skincarean, sibuk skincarean, tapi nggak care dengan imannya yo sami mawon. Ya, belum menjadi seorang istri yang salihah. Baik, kemudian yang kedua, ibu-ibu, di antara ya sifat istri yang salihah adalah al-walud. Apa itu al-walud? Al-walud adalah istri yang anaknya banyak. Maka dari itu seorang laki-laki sebenarnya sebelum menikahi seorang wanita itu boleh kok dia mencari info. Ya ini dari keluarga yang memang anaknya banyak atau enggak gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kalau keturunannya keluarga besar itu biasanya subur. Sudah itu kaidahnya begitu. Atau bisa juga, bisa loh ibu-ibu, dibolehkan kok oleh Syekh. Ya, seorang suami kalau mau cari istri tanya, ya, ini termasuk wanita yang haidnya teratur atau tidak? Itu boleh. Ya, kenapa? Karena biasanya wanita yang subur itu tandanya adalah ketika haidnya teratur. Ya, jadi kalau ibu-ibu punya anak laki-laki, ya, kan ibu-ibu udah pada punya suami tuh, punya anak laki-laki. Maka nanti ketika milih menantu perempuan, lihat-lihat. Nah, kalau mau milih istri itu dari keluarga yang anaknya banyak gitu ya. Biasanya subur. Ya, Masya Allah. Dan bagi kita sebagai seorang muslimah, tidak memutus yang namanya keturunan. Tidak diperbolehkan yang namanya sterilisasi. Gitu ya. Itu nggak boleh dalam Islam. Ya, kenapa? Karena secara langsung dia memutus yang namanya anak keturunan. Ya, hati-hati. Terkadang dokter kalau lihat kita anaknya udah banyak ya, ditawarkan, ibu mau steril gitu. Dan memang kalau nggak ada hajah, maka para ulama sudah melarangnya. Rasulullah SAW itu senang ketika nanti di akhirat melihat jumlah umatnya yang begitu banyak. Maka dari itu seorang istri ya hendaklah berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma akthir. Misalnya ya, aksir waladi, aksir auladi wa amwali wa barik fihima. Ya Allah, perbanyaklah anak dan hartaku dan berilah keberkahan di dalamnya. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berdoa kepada Allah. Apa di antara doanya Anas? Ya Allah, perbanyaklah anak keturunanku. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan berikanlah keberkahan di dalamnya. Boleh ibu-ibu. Ya, Anas bin Malik, kita tahu bersama bahwa beliau itu di dalam sejarah, ya Masya Allah, beliau punya anaknya banyak. Sampai ada yang mengatakan anak keturunannya beliau itu sampai jumlahnya 100 lebih. Anaknya Anas. Dan hartanya, kebunnya Anas tuh terkenal, kalau yang lain panennya sekali, Anas tuh panennya 2 kali. Ya Masya Allah, memang Allah ijabah. Boleh nggak kita berdoa begitu? Boleh. Yang jelas kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah keberkahan di dalamnya. Karena banyak
orang yang punya anak banyak, ternyata anaknya waliyadzubillah durhaka kepada kedua orang tuanya. Punya harta banyak tapi hartanya tidak membantu ia untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting berdoa teman-teman untuk meminta kepada Allah. Kemarin ketika kami di Jakarta, ini dalam masalah doa ya ibu-ibu, boleh diambil manfaatnya. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk mengunjungi guru putri kami. Nah, jadi ada seorang akhwat di mana dulu murid saya Bu di Binbas. Dan lucu ya, dunia tuh muter-muter aja begitu ya. Nah, akhwat ini alhamdulillah Allah berikan seorang suami syekh. Dan karena saya dan suami ya pengen memberikan sesuatu yang apa ya istilahnya berterima kasih kepada guru anak kami. Jadi putri kami Aisyah itu belajar langsung dengan syekh itu online ya, online, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk belajar bahasa Arab dari native langsung, dan kami ke sana lah berkunjung ya. Enggak apa-apa, enggak ada salahnya kok guru berkunjung ke murid itu, enggak apa-apa gitu ya. Karena kan itu kan gurunya putri saya, walaupun istri beliau murid saya. Ya, tapi kan is okay gitu mengunjungi sesama muslim. Kemudian ngobrol-ngobrol dari obrolan kami itu beliau bilang begini. Jadi ustazah, ya beliau bilang ke saya ustazah, saya bilang ke beliau juga ustazah. Ya, jadi ustazah dulu tuh saya nggak cerita tuh, nggak kenapa beliau sendiri yang bilang. Jadi saya tuh dulu berdoa sebelum menikah. Ya Allah, kata beliau, ya Allah saya meminta kepadamu seorang laki-laki yang laki-laki itu berilmu. Ya, seorang syekh. Saya mau jadi istri pertamanya gitu, bukan istri kedua, ketiga, keempat gitu. Karena katanya kalau syekh itu biasanya banyak istri ya, istri pertama. Dan saya minta seorang syekh yang dari keluarga baik-baik. Saya minta kepada engkau mertua yang sayang. Minta semua ya. Apa kata beliau? Allah ijabah doa-doa beliau. Masya Allah. Lihat ibu-ibu, kalau kita berdoa boleh berdoa kepada Allah. Minta mumpung hari Jumat. Ya Allah, yang belum punya anak, ya Allah berikanlah aku keturunan. Sebagaimana Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keturunan. Dan Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa dalam meminta kepada Allah Azza wa Jal. Apa di dalam surat Al-Imran? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya, dari Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah, Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin, kata Nabi Zakaria. Yalah, janganlah engkau membiarkan aku sendirian, kata Nabi Zakaria. Tidak ada ya anak yang menjadi keturunanku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Nabi Zakaria, kurang lebih 70 tahun baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta terus sama Allah. Baik, kemudian al-muwatiyatu. Ya, seorang istri yang salihah adalah al-muwatiyatu. Apa itu al-muwatiyatu? Yang patuh, yang nurut sama suaminya. Nah, ini PR nih. Zaman sekarang ini banyakan mana? Istri yang manut, yang nurut, atau istri yang nego-nego, ngeles-ngeles? Hah? Kenapa? Suami-suami takut istri. Oh, berarti istrinya yang gitu ya, nggak nurut gitu ya. Kebanyakan begitu. Jadi gini nih ibu-ibu. Yuk, karena kan pengen jadi istri yang salihah kan. Oke, kita itu kadang egonya kita itu lebih tahu daripada suami kita. Itu ego kita loh. Tapi Bu, saya katakan bahwa ketika kita menurut apa yang dikatakan oleh suami kita, selama suami kita tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka nurutnya kita ke suami kita itu ibadah. Bun, misalnya kita bilang, Bi, aku mau ketemu temen ya. Nggak usah, ya di rumah aja. Oh, cuman sebentar, temanku mumpung di Jogja, dia juga nggak di Jogja kok Bi, dia dari jauh, dari Makassar, jauh-jauh ke sini pengen ketemuan di rumah makan. Nggak usah istriku, di rumah saja, dicemberut gitu ya. Ya Allah, ketahuilah bahwa ketika kita nurut sama suami kita, nggak boleh keluar rumah. Suami kita is okay, kita bilang is okay, ya udah saya di rumah. Itu adalah sesuatu yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita nekat ketemu teman kita, ternyata teman kita bercerita tentang mantannya ibu-ibu semuanya. Misal, oh dulu tuh mantanmu sekarang jadi orang sukses begini. Misal, pulang ke rumah yang awalnya menghargai suami akhirnya tidak menghargai. Ditambah lagi nanti ya, yang namanya perempuan sama perempuan kalau sudah ketemu, misalnya dia teman SMA, misalnya ibu-ibu ya, itu kan akhirnya jadi endingnya tuh banyak tuh. Jadi sudahlah nurut.
nurut sama suami itu banyak hikmahnya, Bu. Saya sudah mempraktekannya. Jadi kalau memang suami saya bilang, istriku ndak usah ngisi kajian setelah maghrib, oke, siap. Ya sudah, saya nggak berani melangkai. Sudah, kalau suami saya udah tidak meng-ACC ya sudah. Walaupun mungkin bagi sebagian wanita, ustazah dinego-nego. Ini kan antum kan ngisi anak-anak muda, anak-anak muda tuh punya waktunya habis isya begini. Tapi maaf, saya nggak diizinkan suami. Ya monggo, kalau mau cari guru lain silahkan. Yang jelas suami saya mau habis maghrib, waktu saya untuk keluarga. Sudah. Ya, jadi kita ini ibu-ibu terkadang wanita ya sifatnya itu baperan. Ya diajak oleh temannya keluar ya ke kafe, healing. Kita kan kadang nggak enak tuh nolak ya. Ya, nanti kalau kita nolak mesti kita akan jadikan bahan obrolan. Ah, dia sih orang rumahan. Dia sih orang apa tuh? Nggak tahu healing. Ya sudah, enggak apa-apa. Toh yang akan hidup bersama kita itu kan suami kita. Ya. Jadi nurut sama suami. Nurut. Istri-istri solihah tuh istri yang patuh kepada suaminya. Suaminya bilang, ndak usah, ya ndak usah. Oke. Ya legowo. Dan itu adalah kebaikan bagi dirinya. Ibu-ibu, saya pernah cerita ndak sih di sini? Apa di mana saya ceritanya? Gini loh ceritanya. Ya gini ya ceritanya. Kalau kita sudah menikah, maka kepatuhan kita terhadap suami kita diprioritaskan. Walaupun mungkin hati kecil kita pengen berjumpa dengan orang tua kita. Jadi ini kisah nyata. Sudah ya. Tapi ibu-ibu sini belum tahu loh. Oke, jadi gini ibu-ibu. Ya, ini kisah nyata. Jadi waktu suami saya mengantarkan ibu mertua saya, mengantarkan ibu beliau umroh untuk iktikaf di bulan Ramadan. Ketika itu beliau bilang ke saya gini, istriku di rumah aja. Ya, saya pengen ketika saya pergi melihat dirimu dan ketika saya pulang melihat dirimu juga. Ya, dan itu kondisinya saya dan putri saya berdua. Waktu itu anak-anak masih kecil. Karena saya anak tunggal, ibu saya sudah nelpon. Kesini aja ke Cirebon. Ya, di sini rame, keluarga semua kumpul. Kan biasanya memang keluarga di Cirebon keluarga besar. Nanti dijemput ya sama pamanmu, nanti begini. Sebentar ya Mi, tak izin ke suami. Suami bilang di rumah aja. Oke, maaf ya Mi, belum dapat ACC dari ayang bebek gitu ya. Akhirnya apa ibu-ibu? Idul Fitri tuh sampai saya tuh nggak semangat masak opor. Ya, lihat anak-anak masih kecil juga ya. Masak juga buat siapa? Ya sudahlah kita bertiga sholat Idul Fitri, izin ke suami boleh. Habis itu masuk lagi ke dalam rumah. Dan itu bertahun-tahun, berapa ya? Sekitar 3 tahunan. Nah, saya jalan itu. Ya sudah legowo. Saya minta maaf ke ibu saya. Mohon maaf ya, Umi. Insya Allah di sini saya bahagia. Alhamdulillah bisa mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Nanti insya Allah kalau suami datang kita bersilaturahim ke Jawa Barat. Insya Allah. Alhamdulillah ibu-ibu. Allah Azza wa Jalla memberikan kelapangan hati untuk ibu saya. Ya, dan alhamdulillah suami pun ridho, pengen ya istrinya ada di rumah sampai beliau pulang. Walaupun awalnya ya saya tuh dapat nyinyiran. Ya, itu kok kenapa kok suaminya seketat itu dan lain sebagainya. Tapi ya enggak apa-apa. Ya. Seorang suami itu mengkhawatirkan istrinya manakala berkumpul dengan keluarga besar, di mana keluarga besarnya itu mungkin dari lingkungan yang notabene misalnya di mana di sana bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dan suami tahu bahwa mafsadatnya lebih besar, maka suami melarang untuk kebaikan istrinya. Maka nurut sama suami itu adalah sesuatu yang harus kita prioritaskan. Bu, nggak usah ganti HP ya. Tapi gimana ya? Ini HP ku jadul gini. Kata suaminya nggak usah. Ya udah nggak usah. Itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Baik, kemudian yang keempat di antara ya sifat istri yang salihah adalah al-muwasiyah. Al-muwasiyah itu apa? Al-muwasiyah itu adalah istri-istri yang hobinya menolong suaminya. Ya, Masya Allah. Istri-istri yang sukanya menolong suaminya. Jadi ibu-ibu terkadang ketika kita menikah dengan suami kita, ya Allah jadikan kita itu diberikan kesempatan untuk banyak menolong pasangan kita. Kenapa? Agar kita lebih banyak mengumpulkan pundi-pundi pahala. Jadi kalau suami kita meminta tolong kepada kita, ya bersegera untuk menolongnya. Ya. Dan tidak usah kita berpikir, saya tuh dari kemarin saya minta tolong ke suamiku kok nggak pernah, misalnya dicuekin, tapi giliran beliau minta tolong ke aku pengennya cepat. Ada nggak yang berpikir seperti itu? Ada. Maka katakan kepada diri kita bahwa ketika kita menolong suami kita, bukan ingin mendapatkan balasan dari suami kita, tapi agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaidah yang harus kita ingat-ingat ibu-ibu.
Jadi kalau suami kita bilang, Bu, minta tolong ini ya. Oke. Mah, minta tolong ya. Oke. Sudah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ibu-ibu, beliau itu seorang istri yang hobinya menolong suaminya. Ya, kenapa? Karena beliau paham bahwa dakwah Islam ini butuh untuk ditolong. Dan orang-orang yang menolong agamanya Allah, pasti Allah akan muliakan hidupnya. Pasti Allah akan angkat derajatnya. Dan agamanya Allah itu pasti akan ada orang-orang yang menolong di dalamnya. Jadi kalau misalnya nih, suaminya ibu-ibu sebagai seorang da'i, misalnya, maka kita tidak segan-segan menolong suami kita. Apa yang bisa dibantu, sayangku, cintaku, kasihku, belahan jiwaku, ya boleh. Sering-sering kita berkata begitu kepada suami kita. Apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dibantu. Suami itu senang ketika kita itu menjadi orang yang ringan tangan. Ya, mudah menolong, memberikan waktu untuk pasangan kita. Ya, dan ini di antara ciri seorang istri yang salihah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu real di rumah itu biasanya suami kita minta tolong apa toh? Bikinin minum, bikinin makan, nyiapin baju, gitu kan ya? Ya, cuciin sepatu, itu ya. Nah, jadi ibu-ibu kalau lihat suami sepatunya kotor, minta tolong kita, tolong cuciin sepatuku ya. Jenengan sambil nyikat sepatu bilang ini, ya Allah, ini pahala untukku ya Allah, gitu ya. Ringan tuh nanti. Ya. Tapi ketika kita itu ada dalam hati kita, duh ya Allah, koyo waktuku habis nyuci sepatu suamiku, mending kita alihkan aja gitu ya. Kan sekarang banyak tuh laundry sepatu, ya kita nggak dapat pahala. Ya. Kenapa Mbak? Oh, beliau punya laundry sepatu. Masya Allah, ya, oke. Jadi ya terserah monggo. Kalau memang waktunya anaknya 12 gitu yang nggak sempat nyuci sepatu suaminya, ya delegasikan ke temennya yang punya laundry sepatu. Ya. Nanti kita bilang ke bebek kita, maaf ya beb, bukannya saya nggak mau nolong, tapi ini anak-anak butuh perhatian. Ke anaknya solusin. Ya. Kalau saya nyuci sepatu, anak yang satu kejedot, anak yang satu lagi jatuh gitu ya. Ya enggak apa-apa, didelegasikan. Ya, gitu ya ibu-ibu ya. Ini ada, Masya Allah, laundry sepatu. Ya, alhamdulillah. Oke. Baik, kemudian yang selanjutnya di antara sifat istri yang salihah, ya di antaranya tadi apa? Pandai menolong. Ya, di antaranya idzat taqainallah. Kalau istri-istri tersebut yang penyayang, yang menolong, yang banyak anak, subur, ya, yang dia senantiasa patuh kepada suaminya, kalau istri-istri tersebut bertakwa kepada Allah. Coba deh ibu-ibu. Apa sih arti takwa? Ya, bolak-balik kita nih. Iya, kemarin kan sudah saya wanti-wanti. Jangan lupa ya 6 poin ini ibu-ibu. Jangan lupa 6 poin. Yo, sebutkan yang sudah dapat materinya. 1. Mengerjakan dan mengamalkan dengan ilmu dan berharap pahala dari Allah. Kemudian poin yang keempat, meninggalkan maksiat dengan ilmu dan oke, baik, karena takut akan adab Allah. Bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya? Ketika kita berbakti kepada suami kita, tadi ya ibu-ibu, ketika kita dandan, berpenampilan yang baik, maka berharaplah pahala dari Allah. Ya, kita tahu siapa yang memerintahkan kita berpenampilan yang baik di hadapan suami kita. Allah. Siapa yang menyuruh kita taat kepada suami kita? Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita taat kepada suami kita, berharaplah pahala dari Allah. Begitu pula sebaliknya, ketika kita pandai menjaga diri nih, tidak bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Apalagi ibu-ibu punya suami tipenya pencemburu. Ibu-ibu ngobrol saja sama laki-laki, pasti nih yang pencemburu-pencemburu ini dia akan sakit hati. Ya. Jadi saya tuh punya jamaah ibu-ibu, suaminya tuh pencemburu sekali, Masya Allah. Sampai beliau itu ya ini bagus, kan mending punya suami yang pencemburu ya, daripada suami yang membiarkan istrinya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, maka istrinya nih bilang, saya tuh Ustazah sekarang hati-hati ketika mau ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram, walaupun itu Pak RT katanya ya, karena memang tipe suaminya tuh pencemburu sekali. Ya. Dan menurut beliau tuh saya tuh nggak ada apa-apa dengan Pak RT. Tapi menurut suami saya tuh nggak bisa diterima lah oleh suaminya. Ya sudah, kalau memang tipe suaminya pencemburu, ya alhamdulillah kita syukuri. Alhamdulillah ya sudah, yang maju ke Pak RT suami kita. Ibu-ibu wanita-wanita Arab yang saya tahu di Timur Tengah itu tidak bermudah-mudahan ngobrol dengan laki-laki selain mahramnya. Saya sering melihat ya wanita-wanita Yaman itu kalau ngobrol sama laki-laki yang bukan mahramnya tuh dari balik pintu. Ya, jadi
sangat-sangat menjaga. Kalau misalnya ada yang datang gitu ya, orang lain nggak dibukain pintu, suaminya nggak ada di rumah, ya udah dari dalam pintunya. Ada apa? Ini mau antar makanan misalnya. Dari istri saya titipan, tolong diletakkan depan pintu, nanti saya ambil. Ya, itu Masya Allah. Kita orang Indonesia, ya kayaknya kurang afdol kalau nggak bukain pintu. Ya nggak sopan gitu kan. Ini tuh kita datang kok nggak dibukain pintu gitu ya. Jadi kita lihat suami kita tipe yang model apa nih. Kalau tipe yang membolehkan, boleh deh istriku, kamu boleh bukain pintu selama aku pergi ya. Orang-orang yang memang jelas mau apa ke rumah gitu ya. Tapi kalau memang nggak jelas, ya sudah, kita tidak membukakan pintu. Itu penting, pakai banget loh ibu-ibu. Tolong jaga ini. Ya, baik. Nah, kenapa? Karena ini untuk kebaikan kita semuanya. Sekarang kan banyak tuh kejahatan di mana-mana ya. Ya, kita membukakan pintu, orang yang nggak kita kenal, ternyata dia perampok. Ibu-ibu tahu kisah, di antara kisah yang ada di Kota Gede? Ya, itu kan ada seorang istri yang suaminya sedang pergi. Akhirnya jadi rumahnya rumah Sumiati, jin Sumiati. Ya, itu ada tuh di Kota Gede. Itu terkenal banget. Ceritanya tuh si istri ini ketika suaminya pergi menerima orang lain tuh masuk. Laki-laki. Ternyata si laki-laki ini ngerampok rumahnya dan membunuh istrinya. Ya, dan itu ada di Kota Gede, sejarah. Ya, maka dari itu saya ajak diri saya dan ibu-ibu semuanya, jangan kita bermudah-mudahan dengan laki-laki lain. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita punya suami, kalau kita punya mahram, maka hendaklah kita mendahulukan mereka daripada orang lain. Baik, kemudian di antara sifat istri yang tidak salihah, wa syarru nisaikum al-mutabarrijat. Ini penting banget. Dan seburuk-buruk wanita kalian adalah yang tabarruj. Dan untuk masalah tabarruj ini ibu-ibu sebenarnya membutuhkan satu sesi kajian. Satu sesi kajian. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, tabarruj itu adalah berhias ya, bukan untuk suaminya. Berhias ketika keluar dari rumahnya. Kita ingat bersama bahwa seorang wanita dibolehkan untuk bersolek, untuk berhias ketika berada di depan suaminya atau ketika berada di rumahnya. Banyak ibu-ibu zaman sekarang yang bersolek, berhias itu untuk laki-laki di luar rumah. Kemarin ibu-ibu, ketika kami sampai di rest area dari arah Cirebon kan lewatin rest area Semarang tuh ya. Itu saya turun di situ dan subhanallah pemandangannya apa? Ibu-ibu pakai jilbab ya. Di musola yang mana bukan musola, masjid, di situ nggak ada hijab antara laki-laki dan perempuan. Mereka itu melepas kerudungnya. Saya tahu itu ibu-ibu yang pakai jilbab tadi ketemu sama saya sebelum sholat pakai jilbab. Setelah sholat dilepas kerudungnya, ibu-ibu ya. Kemudian lipstikan. Pakai entah itu bedak atau alas bedak ya. Yang jelas ini rambut kelihatan. Ya. Dan itu tanpa ada rasa salah gitu loh. Padahal masjid itu masjid yang laki-laki boleh masuk, bisa melihat gitu. Dan mereka adalah seorang muslimah. Maka malulah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, apabila kita ketika keluar dari rumah mengharuskan kita bersolek, mengharuskan kita memakai parfum, karena bagian dari bertabaruj ketika seorang wanita keluar rumah dia memakai parfum. Dan kebiasaan memakai parfum ini ibu-ibu adalah kebiasaan yang tidak baik ketika keluar rumah. Ibu-ibu boleh pakai parfum, berhias, bersolek di depan suaminya. 1 botol boleh asal suaminya nggak pingsan. Ya. Ya, jadi kan saya kemarin sudah bilang ya, ibu-ibu kalau mau pakai parfum tanya suaminya, "Beb, suka parfum yang seperti apa rasanya?" "Oh, sukanya yang parfum aroma kayu, aroma melati." Ya, misal. Terus kata kita, "Ih, aroma kayu, aroma nyong-nyong," gitu ya. Nah, suami kan kadang ada yang suka aroma oud misalnya. Ya, suami saya suka aroma oud. Ya sudah, kita ikuti. Ya, jadi Masya Allah itu penting banget ya ibu-ibu, dan itu juga termasuk dari bersolek. Jadi bersoleknya kita, berhiasnya kita bukan untuk orang lain tapi untuk suami kita. Al-mutakhayyalat. Ya, istri-istri yang dia memamerkan kecantikannya ya, dan juga sombong. Mutakhayyal itu dari kata sombong ya. Maksudnya bagaimana? Nih, prakteknya begini. Ibu-ibu, seorang wanita yang memiliki harta lebih banyak dari suaminya, entah harta itu didapatkan dari warisan ibu bapaknya atau harta tersebut didapatkan dari seorang istri ini bekerja. Ya, bekerja kan dapat uang sendiri tuh.
Maka istri-istri yang punya pendapatan melebihi pendapatan suaminya, istri-istri yang punya harta melebihi harta yang diberikan oleh suaminya, maka istri ini hendaklah mampu untuk bisa menghargai suaminya. Jangan sok mandiri, ibu-ibu. Kan sekarang banyak tuh wanita-wanita terlalu mandiri. Kenapa? Karena laki-laki itu fitrahnya, kalau laki-lakinya masih lurus ya ibu-ibu, suka wanita yang selalu membutuhkannya. Ya, Ustazah, tapi zaman sekarang tuh banyak laki-laki tuh yang hobinya nongkrong-nongkrong ya, nongki-nongki, istrinya suruh bekerja, berarti itu nggak lurus lagi fitrahnya. Ya. Laki-laki itu fitrah aslinya itu senang wanita yang dikit-dikit minta tolong gitu deh, nggak terlalu mandiri pakai banget. Ya. Jadi gimana kalau kita ternyata hartanya sama Allah dikasih lebih banyak dari suami kita, baik itu dari pendapatan yang kita kerja sudah mendapatkan izin dari suami ataupun itu dari warisan orang tua. Maka dalam hal ini ketika seorang istri membantu suaminya, ya, maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Dan jangan pernah kita mengatakan aku yoiso hidup tanpamu, ya, tanpa suamiku, ya. Subhanallah. Ya, banyak wanita-wanita zaman sekarang itu yang subhanallah ibu-ibu ya tidak menghargai suaminya. Kenapa? Karena merasa pendapatannya lebih tinggi daripada pendapatan suaminya. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah seorang pedagang yang luar biasa sukses. Ketika menikah dengan Rasulullah SAW, beliau tidak kemudian merendahkan Rasulullah. Rasulullah juga orang kaya. Siapa bilang ya Rasulullah itu orang yang nggak kaya? Ya, pernah dengar kan kisah gitu ya bahwa wanita-wanita janda-janda kaya di Jakarta itu menikahi para pemuda gitu ya, seperti Ibunda Khadijah menikahi Rasulullah. Lah berarti dalam hal ini mengira bahwa Rasulullah tuh nggak kaya ibu-ibu. Buktinya apa? Beliau ketika melamar Ibunda Khadijah maharnya 100 unta. Satu unta 30 juta dikali itu 100 berapa? Silakan dihitung masing-masing. Ya, banyak, pakai banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun usianya lebih muda dari Ibunda Khadijah, dan Ibunda Khadijah kalau usianya lebih tua kan biasanya secara fitrah ya seorang ibu kepada anak tuh bisa aja lebih keras ya. Tapi Ibunda Khadijah benar-benar patuh kepada Rasulullah, benar-benar menghargai Rasulullah. Beliau tidak pernah mengeraskan suara di hadapan Rasulullah. Beliau senantiasa menjadi penyejuk mata bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengurusi segala kebutuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasulullah akhirnya ketika menikah dengan Ibunda Khadijah, beliau belum memerlukan sosok lain. Lihat, Masya Allah. Jadi kalau pengen jadi seperti Khadijah, jadilah seorang istri yang menghargai suaminya. Dan terkadang seorang istri yang belum mampu menghargai suaminya, itu biasanya yang pertama kali dosa yang dilakukan adalah dari lisannya. Hati-hati. Ya, misalnya seorang istri yang terbiasa ya diasuh oleh kedua orang tua yang Allah titipkan harta yang bergelimang, harta yang banyak gitu ya. Kemudian Allah jodohkan dengan suami yang pas-pasan ya. Maka biasanya pakai bajunya berindit-berinditan ya. Suaminya membelikannya hanya baju yang sekedar bisa menutupi auratnya. Padahal ini sebenarnya baik ya. Maka janganlah seorang istri berkata ya, dan membanding-bandingkan pemberian kedua orang tuanya dengan pemberian suaminya. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada kita bahwa mayoritas penduduk neraka itu adalah wanita. Dan disebabkan karena lisannya. Jadi hati-hati ibu. Jangan pernah membanding-bandingkan harta yang Allah titipkan kepada kedua orang tua kita dengan harta yang Allah titipkan kepada suami kita. Ya, semuanya punya porsinya masing-masing. Baik, kemudian di antara wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala wahunnal munafiqat. Istri-istri yang sombong, istri-istri yang hobinya bertabarruj ya. Maka disebutkan bahwa ini adalah ciri sifat istri yang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibu-ibu tahu orang-orang yang munafik itu akan ditempatkan di dalam neraka bagian mana? Fiddarkil asfali minan nar. Di keraknya api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya kita nggak mau ibu-ibu. Ya, na'udzubillah berada di nerakanya Allah. Kita semua pengen masuk surga. Ya, masalahnya seorang istri kalau pengen masuk surga maka dia harus banyak-banyak bersabar. Sampai kapan sabarnya? Sampai Allah mewafatkan kita. Bisa jadi 1 menit lagi, bisa jadi 1 jam lagi.
Maka istri yang sabar ini istri-istri yang kelak Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam surganya. Ya, jadi ibu-ibu penting ya bagi kita ini untuk terus meminta kepada Allah, ya Allah, saya sudah sabar, minta lagi sabar yang lebih. Ya. Karena dengan kesabaran yang Allah berikan kepada kita, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendampingi suami dan anak-anak kita. Masya Allah. Baik, kemudian la yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Jadi seorang wanita ini tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti burung gagak yang berbelang-belang. Kata para ulama, di surga itu ada burung gagak, tapi jumlahnya kecil. Berarti ada wanita-wanita muslimah yang masuk surganya Allah tapi jumlahnya kecil. Mayoritas di mana para wanita? Di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah mengabarkan apa penyebab wanita banyak di neraka, ibu-ibu? Melupakan kebaikan suaminya. Melupakan kebaikan suaminya itu diantaranya faktornya apa? Membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Terlalu banyak bergaul dengan temannya. Dimana teman itu kalau sudah banyak bergaul dengan teman, kalau temannya salihah, maka biasanya menasihati kita agar menjadi istri yang salihah. Tapi kalau temannya tidak salihah, justru mengompor-ngompori kita untuk tidak patuh kepada suaminya. Saya pernah cerita nggak ke ibu-ibu bahwa suami istri ya di luar Jogja itu pernah datang ke kami, ya, jadi ada sedikit masalah ya. Ternyata di antara faktor yang menyebabkan istrinya akhirnya tidak mau lagi dengan suaminya itu punya teman yang nggak baik. Jadi temannya tuh bilang, kalau kamu cerai sama suamimu, ya saya tuh udah nyiapin tuh laki-laki yang lebih baik dari suamimu, lebih kaya, lebih ganteng. Itu terjadi, ada. Ya, maka saya katakan kepada wanita ini, Mbak tuh masih sayang nggak ke suaminya? Ya, masih. Ya, Mbak masih cinta nggak? Masih. Mbak udah punya anak 2. Ya. Kalau begitu, Mbak jaga jarak dengan teman ini. Kan teman ini nggak baik. Memang naudzubillah summa naudzubillah. Ya, ada jenis setan tuh dari wanita. Ya. Dan hati-hatilah dengan teman-teman yang model-model seperti ini. Ya. Hobinya itu apa? Ikut campur urusan kita, tapi justru bukan mengompor-ngompori kebaikan, tapi mengompor-ngompori keburukan. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, wanita-wanita yang demikian. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa kita. Amin, Allahumma amin. Baik ibu-ibu, insyaallah cukup ya untuk materinya. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.